cast my mind to Calvary, where Jesus bled and died for me. I see his wounds, his hands, his feet, my Savior on that cursed tree. His body bound and drenched in tears, they laid him down. Haleluya. Mari sama-sama kita tinggikan nama Dia. Tepuk tangan kita yang yuk. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan atas segalanya. Ratakan tanda bergelombang, timbullah tanda yang berubah, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanda bergelombang, timbullah tanda yang berubah, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Janganlah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan atas segalanya. Ratakan tanda bergelombang, timbullah tanda yang berubah, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanda bergelombang, timbullah tanda yang berubah,
baik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya akan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan,
Happy Sunday semua. Dalam edisi Voice of Pentecost kali ini kita akan membahas mengenai paradigma kekudusan bagi generasi yang menyelesaikan amanat agung. Menjaga kekudusan kadang-kadang dianggap sebagai hal yang kuno, bahkan membebani. Benarkah demikian? Apa arti kekudusan yang sesungguhnya? Kekudusan adalah karakter dari Allah yang paling menonjol yang memiliki makna keterpisahan. Salah satu contoh ketika Adam dan Hawa sebagai manusia pertama jatuh di dalam dosa. Mereka harus keluar dari Taman Eden. Hal ini menunjukkan bahwa Allah yang kudus harus terpisah dari manusia yang tidak kudus. Dan juga terpisah dari segala sesuatu yang bertentangan dengan keseluruhan karakter Allah itu sendiri. Akan tetapi kekudusan Tuhan bukanlah hanya kekudusan yang memisahkan dan menghakimi segala yang tidak kudus, melainkan juga menjangkau manusia yang berdosa dan memberikan pengudusan bagi mereka. Maka dengan itu ada 3 paradigma kekudusan. Yang pertama, kekudusan itu indah dan didambakan. Kita dapat melihat bahwa seluruh ciptaannya sungguh sangat baik. Dan kata baik juga mencangkup segala pengertian seperti keindahan dan kedambaan. Dalam Mazmur 96 ayat 9 dikatakan, sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Kata berhiaskan kekudusan menunjukkan bahwa kekudusan adalah hal yang mulia dan indah di hadapan Allah. Kita sebagai manusia baru di dalam Kristus sudah seharusnya memandang semua hal yang berasal dari Tuhan adalah hal-hal yang kudus, hal yang baik, indah, menyenangkan, dan didambakan. Pola pikir bahwa hal-hal yang tidak kudus membawa kenikmatan seharusnya kita tanggalkan. Sebagai insan Pentakosta yang hidup bergantung kepada Roh Kudus setiap saat, sudah selayaknya kita mengalami kemenangan dari kedagingan. Yang kedua, kekudusan itu menular dan menyebar. Paradigma yang baru tentang kekudusan juga dinyatakan dalam kehidupan dan pelayanan Yesus. Dalam pelayanannya, Yesus sering digambarkan berada bersama dengan orang-orang yang najis menurut Taurat. Dalam Lukas 5 ayat 12-14 dikisahkan bagaimana Yesus berjumpa dengan seorang yang penuh kusta. Orang tersebut meminta kepada Yesus untuk menahirkannya, yang kemudian diresponi oleh Yesus dengan menjamahnya dan berkata, "Jadilah engkau tahir." Dan Alkitab mencatat bahwa orang tersebut menjadi tahir. Ketika Yesus menjamah orang yang sakit kusta yang najis menurut Taurat, Yesus tidaklah menjadi najis. Namun sebaliknya, kekudusan Yesus terimpartasi kepada orang yang sakit kusta itu dan mentahirkannya. Hal ini selayaknya memberikan paradigma baru dalam kita memandang kekudusan, yaitu kekudusan itu menular dan menyebar. Yang ketiga, kekudusan menjangkau banyak orang. Dengan pengurapan Roh Kudus, maka sudah seharusnya kita menjangkau orang lain dan menularkan kekudusan tersebut. Kekudusan bukan lagi hanya sekedar yang penting saya sendiri yang kudus. Dalam Imamat 19 ayat 2, pertama-tama Tuhan berkata, "Kuduslah kamu sebab aku Tuhan Allahmu kudus." Setelah itu mulai dari ayat 3 dan seterusnya, Tuhan memberikan serangkaian perintah kepada umat Israel untuk melakukan perintah seperti menghormati ayah dan ibu ataupun bertindak jujur. Hal-hal yang diminta Tuhan ini menunjukkan bahwa kekudusan bukan berdampak hanya untuk diri sendiri, tetapi juga berdampak secara horizontal, yaitu kekudusan menjangkau banyak orang. Terkait hal ini, gereja kita yang ada di Bandung memiliki kisah yang unik dalam perjalanan sejarahnya. Pada waktu itu tahun 1992, tidak ada lagi gedung pertemuan umum yang bersedia untuk menyewakan tempatnya secara permanen. Namun tiba-tiba ada satu tempat yang bersedia menyewakan tempatnya untuk ibadah dan dikontrak untuk waktu yang cukup lama. Tempat tersebut adalah Gedung Paramount yang adalah sebuah nightclub. Pada saat itu gembala sidang kita dihadapkan dengan keputusan yang sulit. Beliau pun teringat bahwa pada waktu sebelumnya dalam KKR di Batam, hal serupa juga terjadi. Pada waktu itu tidak ada tempat untuk melaksanakan KKR kecuali sebuah tempat karaoke. Akhirnya KKR tetap dilaksanakan di tempat karaoke tersebut disertai lawatan Tuhan yang luar biasa. Karena hadirat Tuhan tidak dibatasi oleh tempat atau apapun juga. Pada akhirnya gembala sidang kita menyetujui penggunaan Gedung Paramount untuk menjadi tempat ibadah minggu. Meskipun tempatnya aneh menurut manusia, tetapi hadirat Tuhan memenuhi tiap ruangan ibadah dan lawatannya pun terjadi setiap minggu. Banyak orang bertobat dan jiwa-jiwa bertambah hari demi hari. Wow! Kesimpulannya,
Tuhan sedang memanggil kita untuk hidup dalam kekudusan, guna menyelesaikan amanat agung. Dalam Wahyu 22 ayat 11 dikatakan, barang siapa yang berbuat jahat, biarlah ia terus berbuat jahat. Barang siapa yang kudus, biarlah ia terus menguduskan dirinya. Mari kita terus mengerjakan dan menjalani kehidupan kita, bergerak dan menularkan kekudusan kemanapun kita pergi untuk menuai banyak jiwa. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat pagi Jemaat GBI Cikampek dan GBI Delta Mas. Saat ini saya kembali menyampaikan firman Tuhan buat jemaat pada hari ini. Tapi sebelum saya menyampaikan firman Tuhan, saya ingin mengajak kita untuk terlebih dahulu berdoa. Kita berdoa. Tuhan Yesus, kembali kami datang kepadamu. Engkau adalah Tuhan yang baik. Engkau adalah Tuhan yang maha baik. Kami percaya kasih Tuhan tidak pernah berkesudahan. Kami percaya kasih Tuhan tidak pernah berubah. Dalam segala keadaan, dalam segala situasi, Tuhan kami tetap Tuhan yang sama. Tuhan yang berkuasa dan Tuhan yang berdaulat atas kehidupan kami. Karena itu kami datang kepadamu saat ini ya Tuhan. Kami minta biarlah Tuhan yang mengurapi kami. Tuhan yang menopang kami. Tuhan yang menolong kami. Dalam situasi-situasi sulit ini, kami minta biarlah Tuhan yang campur tangan dalam setiap persoalan kami. Karena kami percaya di mana ada hadirat Tuhan, di mana ada penyertaan Tuhan, maka di situ ada mujizat, di situ ada kekuatan, di situ ada jalan keluar. Di dalam nama Tuhan Yesus, saat ini kami memiliki jalan keluar. Saat ini kami dipulihkan, saat ini kami disembuhkan. Ketika firman-Mu diberitakan, kami percaya kuasa Tuhan bekerja. Berbicaralah kepada kami ya Tuhan, diamkan suara hati kami. Biarlah suara Tuhan yang kami dengar pada pagi hari ini. Pakai hamba-Mu, sembunyikan dia di belakang kaki salib-Mu, agar kemuliaan Tuhan yang kami lihat. Terpuji-pujilah Engkau ya Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami siap sambut firman-Mu di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus Juru Selamat kami. Haleluya, amin. Ya, shalom jemaat yang ada di GBI Cikampek dan yang ada di GBI Delta Mas. Kita akan membaca firman Tuhan yang diambil dari kitab Hagai. Hagai pasalnya yang kedua, mulai ayat yang keempat sampai dengan ayatnya yang kesembilan. Hagai pasalnya yang kedua, mulai ayat yang keempat sampai dengan ayat yang kesembilan. Saya ingin baca buat saudara. Demikian firman Tuhan. Tetapi sekarang kuatkanlah hatimu, hai Serubabel. Demikianlah firman Tuhan. Kuatkanlah hatimu, hai Yosua bin Yosadak, imam besar. Kuatkanlah hatimu, hai segala rakyat negeri. Demikianlah firman Tuhan. Bekerjalah, sebab aku ini menyertai kamu. Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Sesuai dengan janji yang telah kuikat dengan kamu pada waktu kamu keluar dari Mesir, dan Rohku tetap tinggal di tengah-tengah kamu. Janganlah takut. Sebab beginilah firman Tuhan semesta alam, sedikit waktu lagi aku akan menggoncangkan langit dan bumi, laut dan darat. Aku akan menggoncangkan segala bangsa, sehingga barang yang indah-indah kepunyaan segala bangsa datang mengalir. Maka aku akan memenuhi rumah ini dengan kemegahan firman Tuhan semesta alam. Kepunyaan kula perak dan kepunyaan kula emas. Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Demikian pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini, dan segala pujian, segala kemuliaan kita kembalikan kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Saudara, kalau kita membaca firman Tuhan yang luar biasa ini, kita akan menemukan kata yang sering kali diulang, kata yang beberapa kali diulang, yaitu kata Tuhan semesta alam. Kata Tuhan semesta alam berulang-ulang dinyatakan, sekali lagi dinyatakan, sekali lagi dinyatakan. Kenapa kata Tuhan semesta alam dinyatakan berkali-kali? Ayat ini ingin memberitahukan bahwa sesuatu sangat penting ketika
ketika ada kata berfirmanlah Tuhan semesta alam, berfirmanlah Tuhan semesta alam. Saudara, kata ini bukan pengulangan yang biasa, tapi kata ini adalah sebuah penegasan. Sebuah penegasan bahwa Tuhan berkuasa atas semesta alam. Tuhan berkuasa atas segala sesuatu yang terjadi di alam semesta ini. Bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang masih mengendalikan segala sesuatu yang terjadi di alam semesta. Jadi ketika firman Tuhan berkata, berfirmanlah Tuhan semesta alam, maka ayat itu ingin memberitahukan kepada saudara dan saya bahwa Tuhan yang saudara sembah, bahwa Tuhan yang saudara percaya adalah Tuhan yang berkuasa. Tuhan yang masih memegang kendali atas alam semesta ini. Tuhan yang masih memegang kendali atas semua masalah persoalan yang terjadi di alam semesta ini. Saya ingin beritahu kepada saudara bahwa segala sesuatu yang terjadi di alam semesta ini masih ada di dalam kendali Tuhan. Itulah sebabnya firman Tuhan berkata berkali-kali, Tuhan semesta alam. Jadi ketika kita membaca firman Tuhan ini, kita harus pahami bahwa Tuhan itu berkuasa terhadap segala sesuatu yang terjadi di alam semesta ini. Kalau Tuhan adalah Tuhan yang berkuasa atas segala sesuatu yang terjadi di alam semesta ini, apa yang diberitahukan firman Tuhan buat kita? Yang pertama, saudara perhatikan baik-baik apa yang menjadi pesan firman Tuhan buat saudara dan saya. Yang pertama, ayatnya berkata pada ayat yang keempat, tetapi sekarang kuatkanlah hatimu. Tetapi sekarang firman Tuhan berkata, kuatkanlah hatimu. Mengapa ada perkataan firman Tuhan, kuatkanlah hatimu? Karena pada saat itu kondisinya tidak memungkinkan. Karena pada saat itu Zerubabel dan imam-imam serta rakyat Israel pada saat itu sedang mengalami patah semangat, sedang mengalami kondisi yang memprihatinkan. Mereka berpikir bagaimana mungkin mereka membangun bait suci, membangun rumah Tuhan dalam kondisi mereka yang baru pulang dari pembuangan. Bagaimana mungkin mereka bisa membangun rumah Tuhan padahal mereka sendiri tidak punya apa-apa. Tidak ada lagi yang bisa mereka andalkan. Mereka baru pulang dari tempat di mana mereka dijajah, di mana mereka diasingkan, di mana mereka dibuang. Dan ketika mereka pulang, mereka nggak punya modal. Karena itu mereka melihat realita di sekitar mereka. Apa yang bisa mereka andalkan lagi saat itu? Nggak ada. Tidak ada lagi yang tersisa. Yang tersisa dari Yerusalem ketika mereka pulang hanyalah puing-puing. Karena itu mereka berpikir sebagai manusia, bagaimana mungkin kami bisa membangun rumah Tuhan ini? Bagaimana mungkin kami bisa berusaha di tempat yang baru ini? Bagaimana mungkin kami bisa hidup dalam situasi yang baru ini? Semuanya tinggal puing-puing. Mungkin itulah yang terjadi dalam kehidupan saudara dan saya hari-hari ini. Yang tersisa dari kehidupan kita mungkin tinggal puing-puing. Dan saudara mulai melihat sekelilingmu, saudara mulai patah semangat, saudara mulai patah hati, saudara mulai kehilangan harapan. Bagaimana mungkin kita menjalani hidup ke depan? Bagaimana mungkin usaha kita bisa maju? Padahal sesuatu yang terjadi hari-hari ini, kenyataan yang kita lihat di depan mata adalah kenyataan yang membuat kita takut, kenyataan yang membuat kita patah semangat, kenyataan yang membuat kita kehilangan harapan. Tapi firman Tuhan berkata kepada kita, sekarang engkau perhatikan, yang berfirman adalah Tuhan yang berdaulat atas semesta ini. Yang berfirman ini adalah Tuhan yang mengendalikan alam semesta ini. Yang berfirman ini adalah Tuhan yang menciptakan alam semesta ini. Tuhan yang menciptakan dari yang tidak ada menjadi ada. Tuhan yang sanggup mengadakan, dan Dia mengadakan dari yang tidak ada menjadi ada. Itulah sebabnya yang pertama firman Tuhan beritahukan kepada kita, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Saudara, jangan patah semangat. Jangan patah semangat ketika engkau melihat kondisimu saat ini sedang buruk.
Jangan patah semangat ketika engkau melihat segala sesuatu yang telah engkau bangun mungkin tinggal puing-puing. Jangan patah semangat. Waktunya sekarang bukan untuk patah semangat. Waktunya sekarang bukan untuk patah hati. Waktunya sekarang saudara menjadi orang Kristen yang kuat. Waktunya sekarang saudara menjadi orang percaya yang kuat. Saudara, orang yang kalah adalah orang yang berhenti berusaha. Orang yang kalah adalah orang yang berhenti berusaha. Ketika saudara jatuh tapi saudara masih berusaha. Ketika saudara gagal, saudara masih berusaha. Ketika saudara hancur, saudara masih berusaha. Maka saya katakan saudara bukan orang yang gagal. Saudara bukan orang yang sudah habis. Saudara pasti akan melihat hari-hari baik ketika engkau tetap berusaha. Saudara tahu berapa banyak kegagalan yang dialami oleh Thomas Alva Edison? Ribuan kali, saudara. Tapi dia tidak menyerah. Suatu ketika Thomas Alva Edison berhasil menemukan lampu yang menyala, saudara. Bolam yang kemudian kita lihat sekarang, bolam yang kita lihat hari-hari ini adalah temuan dari Thomas Alva Edison. Tapi untuk menemukan satu bolam yang menyala, Thomas Alva Edison harus gagal ribuan kali. Dan ketika dia berhasil menemukan satu lampu yang menyala, maka surat kabar heboh. Wah, sama seperti hari-hari ini heboh, saudara, heboh, viral di mana-mana. Thomas Alva Edison berhasil menemukan lampu yang menyala. Satu surat kabar yang terkenal pada zaman itu kemudian mengangkat berita. Setelah Thomas Alva Edison gagal ribuan kali, katanya akhirnya Thomas Alva Edison berhasil menemukan satu lampu yang menyala. Ketika Thomas Alva Edison baca berita itu, dia marah besar, saudara. Dia marah luar biasa dan dia datangi. Dia datangi surat kabar itu dan dia bilang, kalian harus ganti beritanya. Kenapa kalian harus ganti beritanya? Karena tidak sesuai dengan kenyataan. Lu, bukankah engkau gagal ribuan kali? Bukankah engkau berhasil menemukan lampu yang menyala? Iya. Dan untuk menemukan lampu yang menyala, bukankah engkau harus gagal ribuan kali? Dia bilang, iya. Tapi kamu salah tulis berita. Jadi berita seperti apa yang harus kami tulis? Katanya. Thomas Alva Edison kemudian berkata, tulislah. Setelah Thomas Alva Edison berhasil menemukan lampu yang tidak menyala ribuan kali, akhirnya Thomas Alva Edison berhasil menemukan satu lampu yang menyala. Perhatikan baik-baik, saudara. Apa yang dikatakan oleh Thomas Alva Edison, dia tidak melihat kegagalan sebagai kegagalan, tapi dia melihat kegagalan sebagai keberhasilan yang tertunda. Dia melihat kegagalan yang terjadi dalam kehidupannya sebagai sebuah investasi. Dia katakan setelah Thomas Alva Edison berhasil menemukan ribuan lampu yang tidak menyala, buat dia lampu yang tidak menyala itu adalah sebuah keberhasilan, bukan sebuah kegagalan. Karena dia tahu akan ada waktunya di mana dia akan menemukan keberhasilan itu. Karena itu kemudian dia berkata, berhasil menemukan lampu yang tidak menyala, akhirnya berhasil menemukan satu lampu yang menyala. Ini luar biasa. Dia tidak patah semangat ketika dia ribuan kali gagal. Saudara tahu KFC? Saudara mungkin pernah makan? Pernah makan ayamnya luar biasa, saudara. Wah, anak-anak saya senang sekali makan KFC. Dan saya percaya hari-hari ini juga mungkin saudara suka pesan KFC. Kenapa? Karena di rumah terus, saudara. Saudara lihat logonya kolonel itu, kolonel tua itu. Saudara pikir dia langsung berhasil? Oh tidak. Kolonel pada saat itu sudah tua. Karena itu kita lihat logonya kolonel tua itu. Saudara perhatikan baik-baik apa yang terjadi dalam kehidupannya. Dia bukan langsung berhasil begitu saja. Dia mengalami kegagalan ribuan kali. Dia membawa resepnya dari rumah ke rumah. Dia ketok satu perusahaan, satu rumah. Ditolak. Tapi dia tidak menyerah. Ditolak ribuan kali dia tidak menyerah. Sampai satu ketika
ada satu restoran, ada satu perusahaan yang kemudian mau menerima resepnya. Dan akhirnya resepnya itu mendunia. Apakah kemudian dia menyerah karena ribuan kali gagal? Tidak. Apakah dia kemudian patah semangat? Apakah kemudian dia patah hati? Tidak, saudara. Orang yang tidak patah semangat, orang yang masih menguatkan hatinya untuk maju, tidak akan pernah dikalahkan. Tidak akan pernah dikalahkan oleh situasi ini. Tidak akan pernah dikalahkan oleh keadaan ini. Kalau saudara saat ini mengalami kegagalan, kalau kita hari-hari ini sedang kemudian hancur, semua usaha kita hancur, kita kemudian mulai menangis melihat apa yang terjadi dalam kehidupan kita, semuanya habis, saudara. Anggaplah gagal itu nol. Tapi dia bukan berarti tidak punya nilai. Perhatikan baik-baik. Satu kali engkau gagal, engkau sedang investasi 1 angka 0. 2 kali engkau gagal, engkau investasi 2 angka 0. 3 kali engkau gagal, engkau investasi 3 angka 0. Kalau 10 kali engkau gagal, engkau investasi 10 angka 0. Kalau 100 kali engkau gagal, engkau investasi 100 angka 0. Perhatikan baik-baik contoh ini. Ketika engkau sudah gagal, investasinya 100 angka 0. Ada waktunya Tuhan berdiri di depan semua angka 0 itu. Dan jadilah angka 1. Angka 1 di depan ditambah dengan angka 0 sesudah itu. Berapa banyak, saudara? Berapa banyak nilainya? Jadi saya ingin katakan, jangan patah hati. Jangan patah semangat. Firman Tuhan berkata kepada kita, kuatkanlah hatimu. Dalam situasi hari-hari ini, waktunya orang percaya berdiri dan kuatkan hatinya. Dan dia maju melihat harapan. Karena Tuhan yang berjalan di depan dia adalah Tuhan yang memberi kemenangan buat dia. Tuhan yang berjalan di depan dia adalah Tuhan yang memberkati dia. Tuhan yang berjalan di depan dia, dia percaya adalah Tuhan yang berperang buat dia. Tuhan yang berjalan di depan dia adalah Tuhan yang tidak pernah meninggalkan anak-anaknya. Tuhan yang berjalan di depan dia Allah adalah Bapa yang baik, Bapa yang memberkati anaknya, Bapa yang menepati janji-janjinya. Karena itu firman Tuhan katakan kepada kita dalam menghadapi situasi hari-hari ini. Yang pertama, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Jangan jadi orang Kristen kerupuk. Jangan jadi orang Kristen yang gampang patah hati. Jangan jadi orang Kristen yang gampang patah semangat. Tapi tetap lihat harapan dari Tuhan. Yang kedua, firman Tuhan beritahukan kepada kita, perhatikan baik-baik. Hai Yosua bin Yosadak, imam besar, kuatkanlah hatimu, hai segala rakyat negeri. Demikianlah firman Tuhan. Perhatikan yang kedua. Bekerjalah, sebab aku ini menyertai kamu. Luar biasa. Kalau yang pertama firman Tuhan katakan buat kita, saudara, jangan patah hati. Kuatkanlah hatimu. Tetap berdiri teguh. Lihat harapan. Pandang kepada Tuhan. Masih ada jalan di depan kita. Masih ada berkat di depan kita. Masih ada perubahan di depan kita. Yang kedua firman Tuhan katakan, bekerjalah. Bekerjalah. Kenapa harus bekerja? Karena alasannya, bekerja dalam situasi yang mustahil untuk berhasil ini, Tuhan jaminkan, aku menyertaimu. Bekerjalah karena aku yang menyertaimu. Artinya Tuhan ingin memberitahukan, waktunya sekarang engkau mengambil bagianmu, yaitu bekerja. Tapi bagianku membuat engkau berhasil. Ini jaminan dari Tuhan. Ini janji dari Tuhan bagi orang percaya. Bekerjalah karena aku menyertaimu. Bekerjalah karena ada Tuhan yang menyertai kita. Bukankah Tuhan kita adalah Tuhan yang Immanuel, yang artinya Tuhan menyertai kita. Kalau saudara percaya bahwa Yesus itu adalah Tuhan dan dia adalah Immanuel, dia bukan cuma menyertai saudara, tapi dia juga adalah Tuhan yang berjalan dan tinggal bersama dengan kita.
Immanuel itu artinya Tuhan berjalan bersama kita. Tuhan tinggal bersama kita. Wahyu 3 ayat 20 berkata kepada kita, Aku ada di depan pintu dan mengetok. Jika ada orang yang mendengar suaraku, membuka pintu, maka aku akan masuk, aku akan makan bersama-sama dengan dia. Ini teologi dapur, saudara. Artinya Tuhan menyertai kita sampai di dapur. Dia mau makan bersama dengan kita. Apa yang engkau makan dia tahu. Apa yang engkau makan dia tahu. Apa yang engkau butuhkan untuk dapurmu Tuhan tahu. Tuhan kita adalah Tuhan yang tetap memberkati kita. Karena itu firman Tuhan berkata kepada kita, bekerjalah, 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 jangan malas. Saudara, jadi orang Kristen jangan orang Kristen yang malas. Jadi orang Kristen harus menjadi orang Kristen yang mau bekerja. Jadi orang Kristen menjadi orang Kristen yang mau berusaha. Ayo kita bekerja. Ayo kita berusaha. Ayo kita melayani. Karena kita tahu Tuhan menyertai kita. Yesus yang kita percaya adalah Yesus yang Immanuel itu. Berjalan bersama kita. Memberikan keberhasilan buat kita. Melindungi kita. Menjaga kita. Memberkati kita. Itulah Tuhan yang Immanuel. Itulah Tuhan yang menyertai kita. Karena itu jaminan Tuhan berkata kepada kita, bekerjalah. Bekerjalah. Orang yang tidak kerja tidak layak dapat makan. Karena itu jadi orang Kristen, jangan memalukan kekristenan kita. Jadi orang Kristen harus kerja. Dalam segala situasi kita harus kerja. Tuhan kita Tuhan yang bekerja sampai hari ini. Karena itu sebagai orang percaya kita harus bekerja. Tapi kita bekerja bukan seperti orang dunia. Kita bekerja karena Tuhan menyertai kita. Yang kedua, saudara. Saudara perhatikan. Ayo kita bekerja. Pak, saya mau kerja apa? Saya nggak tahu saudara mau kerja apa. Tapi bekerjalah. Bagian hasil adalah bagian Tuhan. Saya tahu ada kreativitas dari Tuhan buat saudara. Mungkin engkau berkata, Pak, usaha saya masih kecil. Dalam situasi saat ini, mungkin ini mustahil. Memang mustahil hal ini, saudara. Firman Tuhan memberitahukan kita bekerja di tengah situasi yang mustahil. Justru bagian Tuhan menjadikan hal yang mustahil itu mungkin terjadi dalam hidup kita. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Tapi saudara harus melangkah. Saudara dan saya harus bekerja. Kalau kita tidak bekerja, tidak mungkin kita melihat hasil. Saudara tahu? Ketika Ishak menabur di tengah situasi kekeringan, saudara. Di tengah situasi yang sedang kering, di Gerar. Dia menabur di situ. Di tengah wabah kelaparan. Di tengah sesuatu yang tidak bisa tumbuh karena sedang terjadi kekeringan. Tapi firman Tuhan berkata, menaburlah Ishak di tempat itu. Saudara bayangkan. Ketika orang menabur tidak ada hasil. Ketika semua yang ada di tempat itu kelaparan karena kemudian tanah itu tidak mampu menghasilkan apa-apa. Firman Tuhan berkata kepada Ishak, tabur. Tabur. Karena aku yang menyertaimu. Maka Ishak kemudian menabur, saudara. Saudara bisa baca itu dalam cerita kitab Kejadian. Ishak kemudian menabur. Ketika dia menabur, firman Tuhan berkata, maka dia kemudian memperoleh hasil berkali-kali lipat. 100 kali lipat hasilnya dia dapat. Sehingga Ishak menjadi kaya, bertambah kaya, dan terus menjadi kaya. Saudara perhatikan. Bukankah firman Tuhan berkata kepada kita, berkat Tuhanlah yang menjadikan kita kaya? Betul, saudara? Berkat Tuhanlah yang menjadikan kita kaya. Hasil bagiannya Tuhan. Tapi bagian kita adalah kerja. Bukan berarti saudara kemudian tinggal di rumah tidur-tiduran, maka kemudian berkat datang dari langit. Tidak, saudara. Tuhan kita memberkati kita bukan seperti itu. Apa yang engkau tabur, maka itu yang kau tuai. Tapi engkau harus menabur, engkau harus bekerja. Waktunya sekarang kita bekerja. Bagian hasil kita serahkan kepada Tuhan. Kita angkat tangan kita dan kita katakan, Tuhan,
Engkau sanggup memberkati saya. Di tengah situasi yang mustahil ini, di tengah keadaan yang mustahil ini, saya percaya Tuhan saya berkatnya tidak berubah. Kalau saudara percaya bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang mengendalikan semesta alam ini, maka berkat itu menjadi bagian kehidupan kita. Oleh karena itu saudara perhatikan pada ayat yang ke-8, saya mau baca buat saudara dan saya tutup khotbah saya. Pada ayat yang ke-8 berkata begini, kepunyaan kula perak dan kepunyaan kula emas, demikianlah firman Tuhan semesta alam. Saudara perhatikan baik-baik, firman Tuhan berkata apa? Kepunyaan kula perak, kepunyaan kula emas. Artinya apa? Tuhanlah yang empunya seluruh kekayaan di dunia ini. Tuhanlah yang empunya semuanya. Saudara ingat bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang kaya. Firman Tuhan berkata bahwa Yesus itu dia kaya, rela miskin supaya saudara dan saya menjadi kaya. Saudara jangan berpikir bahwa Tuhan punya niat buruk terhadap hidup saudara dan saya. Saya mau katakan Tuhan kita tidak pernah punya niat buruk dalam kehidupan kita. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, Tuhan tetap merancang hal-hal baik buat saudara dan saya. Tuhan katakan punya kula perak, punya kula emas, punya kula kekayaan di dunia ini. Kalau saudara percaya bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang kaya, Tuhan yang punya semua berkat, maka saudara harus tahu, sorga tidak pernah defisit. Walaupun saat ini keadaan dunia sedang defisit. Sorga tidak pernah bangkrut, walaupun saat ini negara-negara sedang mengalami kebangkrutan. Tuhan tidak pernah kekurangan cara untuk memberkati saudara dan saya. Karena itu kalau saudara percaya, mari angkat tanganmu, saya ingin berdoa buat saudara. Tuhan Yesus, Engkau adalah Tuhan yang berkuasa. Engkau adalah Tuhan yang berdaulat. Kami percaya kuasa Tuhan terjadi dalam kehidupan kami. Biarlah firman-Mu ini memberkati kami. Kami tetap menjadi orang-orang percaya, orang-orang Kristen yang kuat. Kami tidak dipatahkan oleh keadaan di tengah situasi yang mustahil ini, di tengah situasi yang sulit ini, di tengah keadaan yang rumit ini. Kami tidak dipatahkan oleh keadaan dunia ini. Tapi firman-Mu berkata, biarlah kami menjadi orang-orang yang berdiri teguh, kami menjadi orang-orang yang kuat. Karena Tuhan kami adalah Tuhan yang berkuasa. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Hamba berdoa buat semua jemaat yang saat ini sedang mendengar program ini. Jemaat Gereja Bethel Indonesia Cikampek, Engkau berkati kehidupan mereka. Engkau berkati juga GBI Delta Mas. Di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau berkati setiap orang yang mendengar program ini, siapapun mereka, di dalam nama Tuhan Yesus. Firman Tuhan ini terjadi dalam kehidupan kami. Kami adalah orang-orang yang diberkati Tuhan. Firman Tuhan sudah memberitahukan kepada kami, bekerjalah karena Engkau yang menyertai kami. Kami percaya Yesus adalah Tuhan yang Immanuel itu, Tuhan yang menyertai kami, Tuhan yang berjalan bersama dengan kami, Tuhan yang tinggal bersama dengan kami. Dia tahu keadaan kami, Dia tahu situasi rumah kami, Dia tahu kondisi kami hari-hari ini, dan kami berpasrah kepadamu ya Tuhan. Di dalam nama-Mu, biarlah semua janji-Mu di dalam firman-Mu ini terjadi dalam kehidupan kami. Sebagai hamba dari Tuhan Yesus Kristus, hamba mengangkat tangan. Dalam nama Tuhan Yesus, siapapun mereka saat ini yang sedang sakit, dijamah disembuhkan oleh Tuhan. Siapapun yang sedang mengalami masalah keuangan, Tuhan jamah dan berkati kehidupan mereka dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan jaga lindungi semua anak-anak-Mu dari semua wabah mara bahaya dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Bapa. Kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amen. Jemaat GBI Cikampek dan Jemaat GBI Delta Mas, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Apapun yang engkau kerjakan, kerjakan itu dengan ucapan syukur. Karena kita percaya
bahwa Tuhan yang menyertai kita sudah berfirman kepada kita. Jangan patah hati, kuatkan dan teguhkan hatimu. Tuhan yang luar biasa itu berfirman kepada kita, bekerjalah, karena Dia yang menyertai kita. Dia adalah Tuhan yang berjanji dan menepati janjinya. Tuhan Yesus memberkati. Ibu, saudara-saudari, seluruh jemaat Tuhan yang saya kasihi, mari kita tundukkan kepala sebelum kita mengakhiri ibadah pada pagi hari ini. Bapa, kami bersyukur kepadamu atas anugerah yang besar, pemeliharaan yang senantiasa terjadi dalam kehidupan kami pada masa-masa COVID sampai pada hari ini. Kami percaya begitu besar pertolongan Tuhan, perlindungan Tuhan, penyertaan Tuhan di dalam kehidupan keluarga kami masing-masing. Kami berdoa Tuhan, biar setiap firman yang diberitakan, Roh Kudus menerangi kami semua, supaya kami semua menerima, mengerti dan melakukan pesan Tuhan bagi kami pada hari ini. Kami juga berdoa bagi bangsa kami Indonesia. Kami serahkan Indonesia ke dalam tangan-Mu. Kami percaya Tuhan tetap pelihara, Tuhan tetap pegang, Tuhan tetap menjagai bangsa kami Indonesia. Berdoa untuk Presiden, Wakil Presiden, seluruh menteri, aparat keamanan, TNI, dan Polri, bersama seluruh jajaran yang lainnya. Tuhan, Kau memberikan hikmat kepada mereka. Engkau juga memberikan kesehatan kepada mereka, supaya mereka menjalankan tugas untuk memimpin bangsa ini dengan benar. Kami juga berdoa memberkati gembala pembina kami, Pendeta Insinyur Niko Nyotorharjo bersama para wakil. Kami juga berdoa memberkati gembala rayon kami, Bapak Pendeta Wiweko Mulyono, biar kasih karunia anugerah yang besar, kesehatan menyertai para pemimpin rohani. Demikian juga kepada seluruh jemaat Tuhan. Ya Tuhan, lindungi kami semua, pelihara kami semua dalam tangan kasih karunia Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan. Jemaat yang dikasih Tuhan, sebelum kita pulang, mari kita angkat tangan kita buka hati kita untuk siap menerima berkat Tuhan. Ya Bapa di surga, berkatilah seluruh jemaat Tuhan. Berkatilah keluarga mereka. Berkatilah suami istri, anak-anak mereka. Berkatilah usaha dan pekerjaan mereka. Biarlah kasih karunia Tuhan Yesus yang berlimpah-limpah Engkau anugerahkan, Engkau curahkan dalam kehidupan mereka. Bersama-sama dengan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus, selalu menyertai jemaat-Mu, mulai pagi hari ini, sampai kita semua dijemput di awan-awan yang mulia. Yang percaya, kita sama-sama katakan, Amin. I cast my mind to Calvary, where Jesus bled